bagus. Ya, ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba Rabbil Alhamdulillah. Rabba wa bil islami dina Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana ya Ilman nafi'ah. warzuqna fahman wasi'a. warzuqna Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma jurna wa Nabi hifdzal mursalin Wahidul Salim wa amal malaikatil muqarrabin wa il Malaikatin Korobin rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saya masih bingung. Iya Pak. Pak itu apa namanya yang pola 4 itu loh Pak. Tapi nanti kita sampai ini lagi coba-coba kerjain tapi kok nggak ketemu. Ini Ibu sudah di rumah atau masih di Singapura? Oh iya Pak, alhamdulillah saya udah di rumah kemarin sampai Jakarta sore. Tapi nanti Rabu berangkat lagi Pak. Karena hasil patologi kelihatannya walaupun sudah dioperasi masih ada sel kansernya, jadi mesti harus di kimo lagi, jadi mesti ketemu dokter lagi. Belum berakhir, perjuangannya belum berakhir. Waktu pertama nerima berita begitu langsung kayak, aduh, ya udahlah Allah masih sayang sama saya, masih suruh mengingat-ingat. Katanya benar nggak Pak, musibah itu yang sebetulnya yang saya alami itu yang paling ringan, yang paling berat tuh justru kalau lagi seneng katanya, musibah lagi bahagia itu ini katanya gitu. Sebenarnya begitu, sebenarnya. Cuman banyak orang yang nggak terima. Iya. Karena kalau ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu biasanya ingat Tuhan. Mungkin bisa jadi doanya lebih kencang, ya kan? Lebih ingatnya lebih banyak. Bisa introspeksi juga asal itu lebih banyak. Tapi Surat cinta Mbak Ani, surat cinta. Ya, betul. Tapi kalau cobaan ujian senang itu biasanya lalai. Biasanya makin jauh, bukan makin dekat. Iya, betul. Kalau senang kan senang-senang kan? Iya. Iya. Ya mungkin jangankan zikir, mungkin sholat aja antar dulu deh. Iya. Iya. Tapi kalau kita lagi sedang tidak nyaman itu biasanya kita butuh banget sama Allah itu. Oh iya. Ya katanya percobaan yang paling mudah katanya. Wih ya udah, nggak apa-apa saya masih diuji. Ya, secara ininya begitu ya. Artinya imbasnya, impactnya itu justru yang ini yang enak sebenarnya. Iya. Bisa Jadi dekat. pikir lah ya Allah masih sayang lah sama saya supaya ingat-ingat terus. Oh gitu. Ya gitu. Ya sebenarnya kan solusi yang satu-satunya solusi dari semua ujian kan cuma sabar. Ya kalau nggak enak berarti sabar dengan ketidaknyamanannya. Kalau enak berarti sabar untuk tetap dengan kenyamanan itu tetap ikat kan sulit tapi. Iya, betul. Sabar ketika nyaman itu malah sulit. Tapi ya itu ujian yang lebih berat sebetulnya katanya. betul itu dalam pandangan tasawuf ya. Seperti itu. Iya, iya. Ya, baik. Yang penting sabar. Ya. Karena sabarnya orang yang sedang diuji yang tidak membuat nyaman itu mungkin nilainya lebih besar daripada sabar ketika
orang diberikan kenyamanan. Hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Nomor 1 apa itu? Wa yaqulu. Harf Ya, harf istinaf. istinaf. Yang kedua yaqulu. Fiil. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi. Fi'il mudhari'nya mudhari yang af'alul khamsah. Af'al Yang ketiga wawunya yang di belakang. domir. Nah, Ya. isim dhamir baris muttasil. Nomor Mut- 4. Nomor 4 apa? Ini isim. Isim Saya- apa? Pertanyaan. Is. Istifham. 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 Kemudian nomor 5. Hada. Isim isyarah. Isim isyarah. Nomor 6. Al-wa'du. Isim. 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 Kemudian nomor 7. In. Harf. Harf. Harf apa itu? Harf syarat ya. Harf syarat. Kemudian nomor 8. Kun. Fi'il madi nakis. PN madhi nakis. Kemudian tum. Isim domir. Domir. Kalau boleh tahu tum itu mabni sukun mahalnya apa? Ini. Nah itu berarti karena Allahu. Rofa Mahal rofa jabatannya sebagai sebagai isim ya? Isim kana. Isim kana. Kun itu kan dari kana, betul. Oke. Nah, kemudian yang terakhir shadiqin nomor 10. Shadiqin. Isim. Isim apa? Mudzakkar. Jamak mudzakkar. Nah, shadiqin itu kalau jamak mudzakkar kan kalau pakai ya bisa ada dua kemungkinan, bisa nasab, bisa jar. Kira-kira Ya. shadiqin itu sedang apa? Sedang nasab atau sedang jar? Nasab Sedang nasab. Alasan jabatannya sebagai apa? adalah yang satunya khobar kana. Khobar kana. Baik, sekarang silakan diartikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Gimana? Dan mereka berkata mata itu kapan ya? Kapan atau Kapan? kapan ini? Ya. Jangan ini dulu. Kalau isim isyarah sama musyar ilaihnya dibalik. Dibalik. Kecuali kalau al-wa'du itu khobarnya hada. Oh, Kalau hada terus al-wa'du sebagai musyar ilaih dibalik. Seperti gini. Hada ya, hadzal kitabu dengan hadza kitabun beda. Kalau hadzal kitabu, kitab ini adalah. Kalau hadza kitabun, ini adalah kitab. Kitab. Nah, jadi apa? Kalau kitab ini itu semacam kayak gini. This book, nah gitu ya. Kalau hadza kitabun, this is book. oke. This is a book, gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau hadzal wa'du, al-wa'du itu sebagai musyar ilaih. Apa yang ditunjuk oleh hadza, karena hadza adalah kata tunjuk. Tapi kalau hadza wa'dun, hadza mubtada, wa'dun khobarnya. Wa'dunya tuh apa artinya? Janji. Oh, Kalau negatif janji, kalau positif janji, kalau negatif itu ancaman. oke. Kapan janji ini gitu? Kapan janji ini? Kapan maksudnya? Kapan janji ini akan terjadi gitu ya? In kuntum shadiqin. Jika kalian Sodikin. orang yang adalah orang yang benar. Ya, jika kalian adalah, pasti adalah ya, karena itu khobar. Jika kalian adalah orang-orang yang benar.
Wa yaquluna itu orang-orang kafir selalu mengatakan kepada nabi-nabi mereka dari semua zaman. Selalu mengatakan mata hadzal wa'du. Kapan janji ini? Kapan ancaman ini akan terjadi jika kalian adalah orang-orang yang benar. Katanya ada hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Kalau misalkan kalau kami tidak percaya dengan dakwahmu wahai Rasul, kalau kamu Rasul dan di sana ada ancaman, kalau tidak percaya akan diazab, mana azabnya? Kapan ancaman itu terjadi jika kalian benar? Jika kamu benar sebagai Rasul. Nah, jadi al-wa'du itu punya dua makna tergantung kepada konotasinya. Kalau positif al-wa'du itu janji, tapi kalau negatif maka al-wa'du itu ancaman. Seperti misalkan Allah mengancam tentang azab, itu al-wa'du juga, cuman mengartikannya ancaman. Tapi kalau amalnya baik dapat surga, itu namanya janji. Kalau amalnya jelek akan masuk neraka, itu ancaman. Tapi sama-sama al-wa'du. Kalau bahasa Al-Quran sama-sama al-wa'du. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau dalam bahasa buku, kalau al-wa'du itu janji, bila ancaman yang negatif itu dikasih ya al-wa'idu. Nah, itu kalau dalam bahasa bahasa buku ya yang sekarang itu makanya ada istilah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'idu, janji dan ancaman. Nah, sebenarnya kata dasarnya sama. Oke, baik. Berikutnya, katib ar-risalah, penulis surat. Katibul Risalah. Ya, kalau rofa gimana bunyinya? Katibul Risa. Risalah. Kalau jar, Katibir, kalau nasab, katiba, Risalah. risalati. Sekarang tasniyah rofa. katiba, Risalah. Risalati. Kalau jar sama nasab, Bayi. katibayir, Risalah. sama ya. Kemudian katiba, katibayir, Risalah. terus jama mudzakkar rofa. katibur risalah. Risalah. Risalati. Kalau jar sama nasab sama-sama pakai ya. Bir risalah. Katibi. Katibi risalah. Ya. Sekarang perempuan tunggal rofa. Katibatur risalah. Katibatur risalati. Jar Katibatil Risalah. risalah. Nasab. Sama. Katir. Oke, kan nggak sama, beda. Ah. Karena masih tunggal. Ya. Katibatat risalah. Sekarang tasnya rofa. Katiba, Katibatat risalah. risalah. Kalau jar sama nasab, Katibair. Katibair Risalah. risalah. Jamak muannas Katib. Katiba. Katibatur risalati. Jar sama nasab, Katibati. katibatir risalah. Baik. Sekarang, nah ini pola yang mana yang jadi masalah? Yang Nomor satu. Yang D nomor 1. Kalau yang ini mungkin insya Allah masih bisa. ini Iya, itu tuh. bawah. Oke, nanti kita selesaikan. Nanti. Sekarang ini isim fa'il yang muncul isim fa'il semua. Masalah. 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 Karena pola 1. Ya. Dulu. Yang sulu. Yang dulu. Jangan. Latamsut. Tamsul. Tamsul, ya. Jangan berubah hurufnya. Iya. Ini hurufnya lam. Nah, terus fi'il amr. Umsul. Oke. Isim fa'il. Masilun. Matilun. Isim maf'ulnya. Mamsulun. Mamtul. Isim zaman makan. Mamsalun. Oke, mamsalun. Sekarang ini pola 1 lagi. Bunyinya Majada. majada, mudhari'nya.
Yamjudu. Yamjudu. Nahi jangan. Latam. La Latam. Jud. Fi'il amarnya. Umzud. Umjud. Isim fa'ilnya. majidun. Majidun. Isim maf'ulnya. Mamjudun. Mamjudun. Jud. Isim zaman makan. Mamjadun. Jadun. Amjadun. Oke. Pola ketiga. AA. Fi'il Aa. mudhari. Mazasa. Mahaso. Ya, hafengka. Fi'il mudhari'nya. Yamhasu. Yamhasu. Nahi. Latamha. La tamhas. Fi'il amarnya. Tas. As. Im. As. Has. Isim fa'ilnya. Mahis. Mahisun. Mahisun. Isim maf'ulnya. Mamhusun. Oke. Mamhusun. Isim zaman makan. Mamhasun. Pendek. Mamhasun. Ya, mamhasun. Nah, sekarang Nah, nih, ini nih. ada master begini. Iya. Ya. Kira-kira fi'il madinya apa? Kira-kira ya. Nih, Ya, kira-kira. wazannya dulu ya. Wazannya dulu nih Ya, kayaknya fa'ala. Bukan. Fa'alata. Pak. Nggak ada ya. Nggak ada. Saya nggak ketemu itu polanya Pak Ustadz. Bingung. Itu gampang sekali coba. Tadi yang pertama betul itu. Yang pertama. Yang pertama tadi yang disebutkan tadi. apa? Fa'ala. Fa'ala. Apa? Fa'ala. Iya, betul. Masalah. Oh, fa'ala. Tak ada nggak dipakai. Oh. Letaknya kan gini dulu ya. Gini coba kita ingat kembali. Wazan fa'ala itu kalau bikin master sama seperti kita bikin isim maf'ul ditambahi tak marbutoh. Jadi tak marbutohnya jangan diperhitungkan. Seperti isim maf'ul ditambah tak marbutoh. Dikasih marbutoh. Dan masalah. Kalau isim maf'ulnya mumasalun dikasih tak Oh. marbutoh menjadi mumasalatun. Nah gitu kan. Oh. Mufa. Alu. Alu. Mufa'alun. Fa'ala. Terus ditambah tak marbutoh menjadi mufa'alatun. Oh, iya. Sama seperti ini. Hasabah menjadi muhasabatun. Muhasabah gitu ya. Hasabah. Hasabah. Tabah ya. Masternya Jadi muhasabah. hasabatun. Nah, itu kan istilah umum kan. Muhasabah gitu kan. Ya. Mudzakarah, muhadharah, Jadi munaqashah. hasabat. Itu master semua. Ditambah tak marbuto yang susah emang. Iya, jadi tak marbutoh itu jangan diperhitungkan. Kalau dipikirin tuh malah pusing itu. Orang dia tidak harus dipikirkan, malah dipikirkan. Jadi itu akhirnya Ya. bikin rumit sendiri. Jadi tak marbutoh tidak ikut dihitung. Nah, oke, sekarang fi'il mudhari'nya apa? Karena dia 40. Jadi you. Nah, you apa? Yumalu. Yums. Yuma. Yum. Tidu. Yumasilu. Yuma tidu. Jadi gini, kita lihat ini aja nih, huruf dasar ketika fi'il madhi. Yang pertama kan mem. Ya. Memnya itu hidup atau mati? Hidup. Ya, kalau hidup nanti hidup semua sampai terakhir. Ya, kalau Hmm. hidup itu jangan dimatikan. Jangan kita berpikir yumsilu, nggak mungkin. Karena ketika madhi dia hidup. Pasti hidup juga, nanti kesana-sananya hidup juga. Masalah. Nah, terus nahi. La tumasil. Oke. La tumasil. Oke, nomornya. Masil. Masil. Hidup semua itu. Ya. Terus isi masternya. Mumasalatun. Mumasalatun. Isim fa'ilnya Masalah. apa? Enggak. Saya ini tadi. Isim fa'ilnya mumsalitun. Apa? Mumsalitun. Kan barusan. Kenapa
Kenapa harus mati? Kan hidup. Oh ya, mumas, mumas, Apa? mumas, Mumasilun. ilun. Mumasilun ya, mumasilun. Oh iya. Hidup terus ya Pak Ustadz ya. Hidup terus. Pokoknya Tadi mau depan hidup terus. Jangan dimatikan. Iya, iya. Nah, terus isim maf'ulnya. Isim sama, isim makan sama. Mumas salun. Nah, mumasalun. Nah, kita perhatikan. Nggak ada yang mati kan mem depan. Iya. Jadi hidup terus. Karena depannya hidup. Kalau mati terus nanti. Coba kita perhatikan. Ini huruf aslinya dulu. Jika huruf aslinya adalah Mim, mim, terus ya, fa, yang ketiga. am. Fa. Baik, sekarang ada master begini. Kira-kira fi'il madinya apa? Amzada. imjada. Fi'il madi. Wazannya dulu, wazan fi'il I- madi. Af'ala. i- Af'ala. Oh, af'ala ya. Oke, berarti apa? Amzada. Amjada. Coba kita perhatikan. Huruf depannya mim. Mim mati atau hidup? Sukun. Sukun atau berharokat? Ah, Mati atau hidup? Mimnya. huruf depan dong sebentar. Mati, mati. Mati kan? Nanti Mati. sampai terakhir nanti mimnya mati. Oh, Jangan oke. dihidup-hidupkan. Karena Iya, memang iya. depannya sudah mati. Iya. Iya, iya. Amjada. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Yumjidu. Nah, gitu. Jangan dihidupkan. Jangan Iya. kayak gitu. Oke, oke. Terjebak tadi yang pertama. Patokannya begitu. Ya. Nah, terus Eh. nahi. La Tuz, latuzid. tamjid. Ayo apa? La tumjid. Latumjid. Betul. La tumjid. Terus fi'il amarnya. Amjid. Amjid. Nah, terus masternya. Masdar. Imjadun. 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 Islam. Apa sama? Oh, ya, ya, ya. Jadi aslama. Islam. Islam. Terus isim fa'ilnya. Mumjidun. Oke. Isim maf'ul zaman dan makan. Mumjadun. Mumjadun. Coba kita perhatikan. Dari depan mimnya mati, terus sampai terakhir mati terus. Iya, betul. Itu clue-nya begitu. Jadi kalau ada sedikit keluar dari rel itu segera dikembalikan. Pengen Ya. fathah, jangan. Kalau memang sudah mati di depan, jangan pengen fathah lagi. Ya, ya. Nah, sekarang huruf aslinya. Oke. Mim, Mim, tidak, dal. Mim, dal. dadal, da. Nah, mungkin ini yang agak aneh ya. Ini coba Fa'ala ini, fa'ala. di masternya aja yang berbeda ya. Iya, Nah, kalau ada apa? fa'ala ya. Fa'ala. Fa'ala. Bukan. Bukan Ini ya? Ayo. Pak nih. Jadi kabaro, jadi pahaso. Oke, haso. Nah, ini yang sedikit berbeda. Satu-satunya yang berbeda ya. Jadi ini kan memnya yang pertama kan hidup kan? Hidup nggak haso memnya? Hidup kan? Hidup. Semuanya hidup kecuali master. Karena sudah dikasih ta itu. Iya. Ya ini pengecualian. Oke, sekarang fi'il mudhari'nya. Yuhami. Mem dulu. Yumahisu. Yumah. Ya. Kemudian nahi. Latumahis. Ya, Nomornya. Mahis. Terus masternya. Tamhis. Tamhis. Takbir, tahmid, tahlil, nah kayak gitu kan. Isim fa'il. Isim fa'il. Mahisun. Mumah. Oke. Mahisun. Isim maf'ul zaman makan. Mumahsun. Hasun. Salah. Harokatnya salah. Iya. Oke. Mem. Terus. A. Ya, coba kita perhatikan. Memnya fathah, maka fathah semua tuh, hidup semua. Kecuali yang master ini, karena ada tambahan yang aneh di tak di depan. Oke. Itu apa kalau kita ingat-ingat
takbir gitu ya Pak? Ya, takbir, tahmid, taklim. taklim, Nah, berarti nanti kalau majelis kayak majelis taklim, berarti taklim itu apa? Mas fa'il madinya. kalama, Ah, taklim pakai ain. Taklim. Jadi Ya, allama, bukan Allah, kalama. Allama pakai Allah, ain ya. ya ya, allama, lama. Banyak itu yang pakai tak itu ya. Takbir, tahmid, tahmid, ya tahmid atau tahlil, tasbih. Nah, itu sama. sabaha, Kalau yang pertama itu yang ingat-ingat Mas Dara berarti muhasabah ya Pak? Ya, mau kayak muhasabah. Pertama itu nggak ketemu soal saya. Muhasabah apalagi itu. Musyawarah. Nah, itu Oh, musyawarah. ya. Kalau musyawarah apa fi'il madinya? Ayo. syarah, Apa? Musyawarah. Musyawarah. Itu. Musyawarah. Ya. Musyawarah, muhasabah. Nah, itu masdar dari fi'il madhi 4 huruf yang ada alifnya. Muhasabah, musyawarah, muhadharah, muhadatsah. Tapi yang paling familiar ya itu tadi yang sudah diserap ke bahasa Indonesia, muhasabah sama musyawarah. Oke, baik. Sekarang ini fi'il madhinya dari amjada. Dia amjada, tunggal laki-laki. Sekarang mereka berdua laki-laki. amjada, Mereka banyak laki-laki. amjadu, Itu dia perempuan satu. amjadat, Mereka berdua perempuan. amjadata, Mereka banyak perempuan. amjadna, Amjadna. Nah, Kamu satu orang laki-laki. Anta. Amjadta. Kalian berdua. amjadatuma, Kalian banyak laki-laki. amjatum. Amjadatum. Kalau kamu satu orang perempuan. amjadati, Amjadti. Kalian berdua perempuan. amjadatum, Kalian banyak perempuan. amjadunna, Jadunna. Aku. amjadu, Kalau kami. amjadu, Nah, sekarang amjada fi'il mudhari'nya apa? itu 4 huruf. Apa? Ya. yumjidu, Yumjidu. Yumjidu. Kemudian kalau mereka berdua laki-laki. yumjidani, Yumjidani. Mereka banyak perempuan. Yumjiduna. Yumjiduna. Kemudian dia perempuan satu. tumjidu, Mereka berdua perempuan. tumjidani, Yumjidani. Mereka banyak perempuan. yumjidni, Nah, yumjidana. Kamu satu laki-laki. tumjidu, Kalian berdua laki-laki. Tumjidani. Tumjidani. Kalian banyak laki-laki. tumjiduna, Tumjiduna. Kamu satu orang perempuan. Jangan pakai ta. Ya, Tumjidina perempuan ada ya-nya kalau satu orang. Kemudian kalian berdua untuk perempuan. Dani. Pokoknya dua pasti ada alifnya. Kemudian kalian perempuan banyak. Tumjidna. Oke, tumjidina. Aku. Umjidu, Kalau kami. Numjidu. Sekarang perintah untuk orang ketiga, yaitu minjam fi'il mudhari' pakai lam amar. Yo. jid, Harus jazm ya. Karena lamnya ini namanya lam apa?
Lam jazm. Lam amr. Lam amr. Lam amr menjazmkan. Oke. Terus mereka berdua laki-laki. Iya. Lium. Perintah kepada mereka berdua laki-laki. Orangnya nggak ada sih, tapi diperintah. Lium. Jidna. Ba. Jid. Dari sini dipindahin aja ke Lium sini, jida. cuma dijazmkan. Iya. Dani. Yum jida kan jazm, membuang nun. Lium jida. Membuang nun ya. Yang tadinya Ya. yum jida ini menjadi yum jida. Karena jazmnya dengan membuang nun. Sekarang mereka diperintah Lium jidu. Lium. yum Buang. jidu gitu. Terus kalau ini dia perempuan diperintah Litum. apa? Litum jid. Itu jid. Kemudian mereka berdua perempuan. Litum jida. Ya. Terus mereka banyak perempuan. Litum jid. Apa? Nah. Gimana? Lium jid. Yum. Yum jida. Lium jid. Tetap. Karena ini mabni ya. Ini Lium. nggak buang, Kenapa? nggak buang nun. Buang ya? Nggak ada nunnya ya? Tidak, itu nunnya non mudzakkar, apa namanya, non jamak muannas. Kalau ini nunnya non dhamir, Oh ya. namanya non niswah, jadi nggak boleh dibuang. Dan fi'il mudhari itu kalau sudah ada nun niswah wajib mabni sukun. Ya, jadi ini nggak berubah mabni. Jadi nanti yumjidna ini fi'il mudhari mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah, tapi mahal jazm karena dijazmkan oleh lam amar. Baik, sekarang perintah kepada kamu satu orang laki-laki. Lah ini sama kayak tadi. Tumjid. Apa? Umjid. Apa? Umjid. Perintah kepada kamu. Amjid. Amjid. Pakai fi'il amar. Iya, iya. Nah, nggak boleh pakai fi'il mudhari lagi. Iya. Kemudian perintah kepada kamu berdua laki-laki. Apa ya? Am. Amjid. Amjid. Ba. Amjida. Amjida. Oh ya, amjidu ini. Amjidu. Amjidu. Alia, kamu satu perempuan. Wah ini apa ya? Amjidi. Amjidi. Jadi terus kalian berdua perempuan. Amjida. Amjida. Kalian banyak perempuan. Amjidna. Nah. Nah, perintah nggak punya orang Nggak pertama. ada. Oke. Kemudian ini innahu la yuhibbul mu'tadin. Mu'tadin itu orang-orang yang melampaui batas atau melanggar. Ada 7 nomor. Nomor yang pertama mana? Ina. Inna. Yang kedua? Hu. Ketiga? La. La. 4? Yuhibbu. Yuhibbu. Nomor 5? 5. 5. Oh ini kali ya. Layuhibbu. Apa? Layuhibbu. Kayak itunya, kobarnya. Yuhibbu itu fi'il atau isim? Yuhibbu itu fi'il. Ya, fi'il pasti butuh apa? Itu apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya nggak ada yang jadinya tersembunyi kali. Dia, huwa. Nomor 5-nya mustafir ya, tersembunyi. Oke. Yang ke-6. 6-nya itu tadi, khobarnya. Nah, Gabung. apa? Gabungan ya. Ah. La yuhibbu. La yuhibbu. Nomor 6. Terus baru nomor 7. Al-mu'tadin. Jadi sebelum untuk ke khobar ini dilengkapi dulu. Iya betul. Fa'ilnya. Sekarang kita urai inna, apa inna? Isim, harf taukid, mabni. Mabni fathah. Oke, kemudian nomor 2 Hu. Domir. Isim. Domir, baris muttasil. Mabni atau mu'rab? Ni. Sukun. Mabni. Kok sukun? Hu. Hu itu. Mabni dhamma. Domah. Masa hu sukun? Hu. Ya. Dhamma ya. Oke, mahal. Mahal apa?
Mahal nasab ya Pak. Ya, mahal nasab. Kenapa? Karena dia sebagai isim Nah, Nah, nah. Oke, kosong. Kemudian nomor 3. 3 Nah, itu afjar, ya. 3 afjar, Harf nafi. nafi. Harf nafi ya. Heeh. Mu'rab atau mabni? Dia mabni. Mabni ya. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Terus kosong. Kemudian nomor 4. Eh, Yuhibbu fi'il. Fil Fi'il mudhari Mudhari. sahih akhir. so, Mu'rab atau mabni? mu'rob. Mu'rab. Rafa nasab atau jazm? Rofa, nasab, atau jazm. Rofa, nasab, atau jazm. Itu diapain sama la gitulah apa itu. Enggak. Kalau nafi enggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu nahi. Jadi ini tetap rofa. Rofa. Karena nahi ya. Ya, karena nafi itu enggak punya pengaruh. Yang punya pengaruh itu nahi. Oh, nafi itu tidak memberikan pengaruh. Ya, kalau yang berpengaruh itu nahi. Nahi ya. Kemudian kenapa rofa? Kenapa rofa? Kenapa rofa? Karena apa namanya itu? Fa'il. Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Nah, itu. Oh iya. Pokoknya fi'il mudhari selama nggak ada yang mempengaruhi, dia kembali ke asal. Asalnya rofa. Nah, terus tanda rofanya mana kalau dia rofa? Tanda rofanya ada Apa? Dhamma. Doma. Saya baru aduh. Ya nggak apa-apa. Yang penting paham. Ya. Yang penting paham. Maaf. Sebentar, izin sebentar. Ya. Makin cepat nih kita Norma agak lebih cepat. Alhamdulillah kemarin kita juga. Kok cepat banget selesainya. Makin ini. Lancar. Semakin semangat. Tadi sampai mana? Nomor 5 ya? Nomor 5. Nomor 5 berarti itu yang mustahil. Dua. Mustatir. Dua. Terus huwa itu kalau ketika muncul maka dia mabni. Mabni huwa fathah. Mahal. Mahalnya rofa. Kenapa? Kefaid dari yuhibu. Terus nomor 6. Nomor 6 itu the whole sentence-nya. Jadi ya. Jumlah fi'il. Jumlah fi'il yang tergabung pada la yuhibbu. Ini enggak ada karena mu'rab mabni itu untuk menilai satu kata, karena ini jumlah jadi tidak bisa dinilai mu'rab mabninya. Kemudian ini baru bisa Mahalnya nasab. Mahal apa? Nasab. Jadi apa mahal nasab? Mahal Kan nasabnya sudah ini. Ada mahal rofa. Mahal rofa. karena dia sebagai khobar inna. Khobar inna. Betul. Juga nggak ada tandanya. Terus nomor 7. Nomor 7 ini adalah isim. Isim apa? Isim yang muzakkar. Yang muzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Nasab atau jar? Rofa, nasab atau jar. Jar ya. Nasab. Jabatannya? Jabatannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari la yuhibbu. Nah. Tanda kalau dia nasab mana?
Tanda dia nasab. Itu ada ya. Ya, Ya. coba diartikan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia Tidak ya. Terus eh nah ini nahi ya, apa nafi ya? Tidak, nafi. Ya, tidak. Yuhibu itu apa? Yuhibu. tidak menyukai, tidak mencintai. Oh, Tidak tidak. Itu dari mencintai. kata Habib itu ya. Oh, Habib. Oke. Tidak mencintai orang-orang yang melanggar. Melanggar. Berarti dianya dia Allah ya. Sesungguhnya dia Allah tidak mencintai atau tidak menyukai terhadap orang-orang yang melanggar atau melampaui batas. Oke, sekarang fi'ilnya ada sin, mim, waw. Wazannya yaf'ulu. Berarti Eh, asal ya, bunyi adalah yasmuwu. yasmuwu. Nanti hasil akhirnya yasmu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu binanya dulu, binanya apa? Binanya yang terakhir wawi. Eh, N. N Berarti apa? nakis apa apa? Nah, iya ya. Nakis, Nakis wow. nakis wawi. Ya, nakis wawi. Eh, Terus sigotnya apa sigot? ilmu dori. Ya, ilmu dari. Sekarang dari perubahannya apa yang harus dirubah dan kaidah berapa? Ya, ini karena dia wawunya huruf terakhir hidup, jadi dimatikan. Hmm. Itu kaidah 5. Jangan 5. hanya hidup dan domah. Rumah. Iya, Karena kalau hidupnya fathah enggak ya. Hidupnya iya. domah. Kaidah berapa? 5 ya. Nah, jadinya apa? Dari yasmuwu menjadi Yasmu. udah jadi belum? Jadi udah. Oh, udah Oh, selesai. ya cuma satu. Satu aja ini. Mintanya berapa? Mau dicariin yang banyak-banyak. Oke. Jangan Jadi Pak, yang 5 aja dulu. 5, 5, Oke. Ini kan jadi lagi fokus kan? Iya. kalau ya, huruf wu dengan domah atau yu dengan domah yang terakhir ya kan gitu ya. Ya, Ya, oke. harus mati. Itu kaidah 5. Ya. Ini kan tambahan kemarin kan kaidah 5 sama berapa? 6 kan? 6. 6. Nah, oke. Kalau 6 itu berarti Yang harus jatuh Keempat nomor itu 4. nomor 4 atau lebih wawunya itu. Oh, Diganti. bisa. Apa? Oh, Asalkan gini, nomor 6 itu ya. Nomor kaidah 6 maksudnya. Kaidah 6 itu wawu jatuh nomor 4 dihitung dari huruf yang terdepan. ya. Huruf yang terdepan itu huruf tambahan dihitung juga. Iya. Bukan hanya huruf aslinya ya, tapi huruf tambahan juga dihitung. Dengan syarat wawu yang nomor 4 atau lebih jatuh di akhir harus diganti ya dengan syarat huruf sebelumnya tidak berharokat dhammah. Ya. Nah, gini coba kita lihat. Ya sumuwu itu wawunya nomor 4 nggak? Iya, Nah, kenapa nggak diganti ya? karena doma bukan doma. Karena memnya dhammah. Karena huruf sebelumnya itu dhammah. Oh, iya. Jadi Iya, terus sebelumnya tidak boleh domah. tidak Iya, boleh dhammah. Kalau dhammah nggak usah diganti. nanti. Ya. Oh, Nah, jadi itu. Jadi kalau syaratnya itu wawu di akhir dan paling sedikit dia posisinya itu urutan nomor 4 dari depan di akhir itu wajib diganti ya asalkan sebelumnya bukan doma. Iya. iya. Karena kalau doma kan udah cocok sama wawu gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau yang tidak doma itulah yang harus diganti. Nah, jadi ini udah selesai. Sekarang berikutnya ada yufa'iluna. Hurufnya sama, sin, mim, wawu. Kira-kira asli bunyinya apa? Yusamiwuna. Yusammiun.
Binanya apa? Binanya sama kayak tadi ya. Apa itu? Nakis wawi. Wawi. Nakis wawi. Nah, terus sigohnya apa? Sigohnya. Sigohnya dia ini Yo. adalah mudhari. Teodori. Oke, fi'il mudhari yang untuk mereka ya, jamak mudzakkar ghaib namanya. Jamak mudzakkar ghaib. Jamak mudzakkar ya jamak mudzakkar. Ghaib itu orang ketiga. Oh. Ghaib itu orang ketiga. Orang ketiga itu ada nggak di sini? Di tempat ketika dibicarakan? Nggak ada kan? Goib makanya ya namanya. Makanya ghaib. Kalau orang kedua apa? Masih ingat nggak? Orang kedua. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Apa Ya, namanya? bicara namanya Mukhotob. mukhatab ya. Ingat-ingat, Oh iya, ingat-ingat, minggu lalu. ingat-ingat ini khutbah. Khatib. Khotib, khutbah. Khutbah itu kan ngomong gitu kan, menyampaikan. Nah, kalau mukhotob itu kan isim maf'ul. Mukhotobun, mukhotob. Yang diajak bicara. Mukhotob. Kalau orang pertama apa? Jadi orang kedua tadi apa? Khotib ya. Ya, kalau clue-nya itu khotib gitu. Mukhotob. Mukhotob. Kalau orang pertama itu apa? Orang yang bicara kan? Ya. Nah, apa itu bahasa Arabnya? Bicara itu Speaker. kan, Speaker ya, penceramah. kan kalam ya, kalam. Berbicara. Berarti Mukatalim. mutakallim. Nah, mutaka itu orang pertama. Ya itu speaker itu namanya mukatalim. Nah, oke, sekarang perubahannya. Ini nanti hasil akhirnya yusammuna. Ini Oke. apa yang harus kita rubah dulu? Satu, Dari Nah, tiga, empat. pertama wu-nya dimatikan. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Oke. Coba. Oh, gini. Setelah i diganti ya. Enggak. Oke. Ah, jadi Karena huruf bangul sebelumnya kasroh. Jadi kasroh yusamiunu. yusammiuna. Mm-mm. Ya, itu kaidah Yusammiuna berapa ya diganti ya itu ya? beda 8. Oh, 8. Oke. Nah, ini bisa 8, bisa juga 6. 6 itu saya tadi mau. Coba wawunya di akhir kan? Iya, Berharokat dhammah kan? iya. Oh, oh ya, akhir kan ya, betul. Kemudian dia di akhir, dia di atas nomor 4 bahkan dari depan. Nomor Dan sebelumnya wawu ini bukan dhammah kan? Mm-mm. Nah, jadi harus diganti ya. Jadi bisa menggunakan 8 bisa, 6. 6 juga bisa. Oke, tapi yang paling mudah itu 8. Nggak usah mikir ngitung dari depan. Nah, pokoknya jatuh setelah kasroh langsung saja diganti ya. Terus Mm-mm. langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Oke. Ada ya. Huruf Oh, terakhirnya ini nih apa? langkah berikutnya ini Pak. U-nya ini kan domah, ya kan? Karena dia domah di akhir, makanya itu disukun. Kaidah berapa? Pakai kaidah 5. Oke. Jadinya apa bacanya? Yusam? Jadi yusamiuna susah dibaca. Ya, yusamiuna. Kaidah 5. Habis itu, nah ini yang Terus. di-delete nih. Udah ada 2 mati. Terus. 2 mati ya. 2 mati di-delete 1. Apa yang Iya, iya-nya. Oke, ya-nya dibuang karena ada 2 huruf mati kan? Ya. Jadinya Yusamiuna. Yusamiuna. Kaidah berapa? Kaidah itu yang di-delete itu berapa? 9 ya? 9. Sudah selesai belum? Belum. Jadi gimana? Nah, ini kaidah penyesuaian. Jadi karena wawunya mati dia jadi ya karena ya yusamuna. Yusamuna. Udah selesai. Ya. Ya. 4 kali loh ini. Kan paham apa nih. Pakai logika aja kira-kira ini. Ini kayak nggak bisa dibaca ya udah deh gitu. Pakai kira-kira pakai hati. Pakai feeling. Aduh, saya ini orangnya filler Pak sebetulnya. Sekolah aja rasional, engineer tapi sebenarnya filler.
Aduh. Oke, mana nih Pak Ustadz? Pakai feeling ini kayaknya, pakai feeling dicampur agak inget-inget gitu loh. Ini ingatnya mantap, maksudnya kaidah-kaidahnya. Aku masih baca, lihat-lihat, berusaha baca. Yang mana ya? Kayak aku gini, kalau sehari sebelum ya, aku baca kaidah yang udah belajar aja, tapi yang pakai soal aja, kayak misalnya koma, oh ya itu satu gitu. Jadi pakai pakai clue-clue gitu supaya ingat aja. Nah ini Pak, lagi bentar. Mental ya Pak Ustadz ya, bentar. Saya make host lagi. Nah, jadi sehari sebelum ini kayak tadi malam gitu ya, saya akan baca kaidah yang udah kita belajar aja. Nah, itu diinget-inget aja udah. Nanti terus besok, ayo besok kita lihat gitu, di tes. Oke. Udah bisa ya Pak Ustadz? Bisa jadi host lagi nggak? Mana nih? Terpental lagi kayaknya, Oh, terpental lagi Pak Ustadz. iya bener. Gitu Norma. Jadi saya cuma ingat-ingat sehari sebelumnya, besok juga lupa. Soalnya ya baik yang Mbak. Jadi hari Minggu aja ngingetnya, Minggu Selasa ya udah lupa. Kaidahnya yang oh ini nih Pak. Bentar saya ini dulu. Dah. Zina aminu la taqulu ra'ina qulu unzurna. Pak Ustadz udah masuk? Sudah jadi host? Kayaknya terpental lagi Pak Ustadz. Enggak, masih. Oh iya betul. Signalnya kurang bagus. Ini 104 ya, masih. 104. 105 udah. Enggak, 104. 104 ya. Ini juga gitu, aku tulis saja di catatan. Aku karena pakai ini ya, pakai apa si tablet deh, jadi seneng deh nulis-nulis. Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo terpental bolak-balik ya, sinyalnya bagus ya. Jadi jaringannya baik. Jadi tadi udah selesai ya di ini untuk Baik. Yusamuna. Ya, Yusamuna terus. Oke, sekarang ayat 104. Ya. Ratus 4. Ya, walau masih. Ya ayuh. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Nah, baik, di situ ada dua kotak itu. Ro'ina dan unzurna. Itu sebenarnya tidak bisa diartikan secara harfiah untuk ro'ina dan unzurna. Jadi coba kita artikan dulu. Ini tadinya nggak ada artinya. Nggak ada artinya dalam arti bukan diartikan secara apa adanya. Coba kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang belum tahu artinya nggak selain yang dua kotak ini? Ya ayuha tahu, alladzi tahu, aminu tahu, latakulu. Kulu itu bicara ya. Kulu undur apa nih was dari kata apa? Kata dasarnya dulu, ambil kata dasar. Mendengar. Simak ya, dari kata simak. Ya. Lil kafir ini azabun. Iya, udah tahu Pak. Oke, sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
La taqulu ra'ina. Eh, Ini jangan Akhirnya mata. jangan kalian berbicara, ya. Jangan kalian mengatakan ra'ina gitu. Oh, jangan mengatakan. Jadi ra'ina itu nanti artinya nanti. Yang penting secara garis besar dulu. Mm-mm. Kita ulang. La taqulu ra'ina. Jangan kalian berbicara roina Wa qulu nzurna. dan dan jangan jangan Nah, bukan. Kalau taqulu ini fi'il mudhari, kalau qulu fi'il amr. dan berkatalah katalah Katakanlah. kata Oh, Katakanlah dengan redaksi unzurna gitu. Zurna. kami dengan redaksi undurna kami apa kami. Nah, jadi unzurna itu fi'il amr juga. Mm-mm. Ro'ina itu fi'il amr juga. Hmm. Jadi coba la taqulu ra'ina Jangan kalian berkata roina wa qulu unzurna. Hmm. dan katakanlah Zurna. Unzurna. undurna. Ya, Oh, jadi Allah ini memerintahkan untuk mengganti redaksi. Ah, Mengganti redaksi ra'ina dengan unzur. undurna. Oh. Jadi gini, latar belakang ayat ini itu dulu di Madinah ya. Di zaman Nabi eh, terutama di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, itu para sahabat setiap kali bertemu dengan Nabi, mereka mengucapkan ro'ina. Ro'ina Hmm. kalau secara makna bahasa artinya bimbinglah kami, hmm. ya, bimbinglah kami. Di setiap ketemu Nabi, papasan, mau jalan, apa-apa gitu ya, selalu, ya Rasul ro'ina, bimbing kami. Hmm. Gitu maksudnya, biar Hmm. apa namanya, jadi minta bimbingan kalau ketemu seorang nabi gitu kan. Mm-mm. Kamu itu tawaduknya begitu, sopannya begitu ro'ina. Namun ucapan ro'ina itu yang dalam bahasa Arab itu artinya bimbinglah kami, ya kan. Arahkanlah kami, itu kemudian dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi yang mereka itu bahasa ibunya adalah bahasa Ibrani. Nah, orang-orang Hmm. Yahudi yang sudah lama menetap di Madinah jauh sebelum Nabi hijrah. Mereka yang sudah kita kenal ada berapa? Ada banyak suku sebenarnya, tapi ada 3 suku besar dalam Yahudi yang ada di Madinah itu, yaitu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Masing-masing mereka ini punya klaster, jadi bukan hanya klaster dalam arti pergaulan, tapi rumahnya betul-betul klaster. Jadi mereka nggak mau gabung sama orang lain. Jadi rumahnya saja itu eksklusif. Mereka bikin tembok, jadi ada kota dalam kota gitu. Bikin tembok sendiri, nggak mau campur selain orang Yahudi. Bahkan meskipun sesama Yahudi, itu kalau beda suku itu nggak mau juga campur gitu. Ibaratnya kalau Eksklusif. kalau ya eksklusif. Jadi misalkan kalau di Indonesia ada Muslim Jawa, ini Jawa aja nggak mau sama campur Muslim Sunda atau Muslim mana itu nggak mau. Kira-kira begitu listasinya. Nah, mereka masih masih kadang menggunakan bahasa bahasa nenek moyang mereka, yaitu bahasa Ibrani. Karena memang sebenarnya antara bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu masih satu rumpun, yaitu rumpun Semit. Sehingga banyak ucapan, lafaz, ya, itu yang ada kemiripan. Sama seperti bahasa apa, rumpun Melayu, Malaysia, ya, Malaysia, Singapura, Indonesia kan sama ya, juga Brunei karena satu rumpun. Bahkan bahasa mana itu, Filipina yang Tagalog gitu pun masih ada mirip-miripnya karena masih rumpun Melayu. Nah, bahasa Ibrani pun sama, ada banyak kesamaan dengan bahasa Arab. Nah, ro'ina itu diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan menghina dan apa ya, merendahkan Nabi. Jadi mereka pun niru-niru sahabat, niru-niru orang-orang Muslim
ketika ketemu Nabi ra'ina. Mereka pleset karena itu yang kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya bodoh. Oh, ro'ina itu bodoh dalam bahasa Nah, Ibrani. agak sedikit sebenarnya agak beda, cuman karena diucapkan cepat mirip-mirip. Oh, Jadi kayak ya. ra'ina itu kalau sebenarnya bodoh itu ru'una, 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 ra'ina kayak gitu. Ah, Ru'una itu artinya bodoh, mencemooh, gitu, iya. merendahkan. Nah, kebetulan sahabat-sahabat Nabi ini kan juga ada yang pandai bahasa Ibrani ceritanya. Hmm. Ngerti nih maksud orang Yahudi. Nah, kalau nggak salah semacam Sa'ad bin Mu'adz itu juga ngerti. Kemudian juga ada pendeta Yahudi pun ada yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Jadi begitu menemukan orang Yahudi ngomong begitu, langsung jadi marah itu kan. Sekali lagi aku dengar itu kamu ucapkan di depan Rasul, eh, apa namanya, bisa jadi lehermu akan putus besok. Hmm. Nah, jadi gitu. Oleh Iya. karena itulah sebelum terjadi yang nggak enak, akhirnya Allah perintahkan la taqulu ra'ina. Jangan mengatakan redaksi ra'ina. Ini Hmm. dengan redaksi yang lain tapi maknanya sama. Makanya waqulu katakan ganti kata-kata ra'ina dengan unzurna. Unzurna dari kata nazara itu arti aslinya itu nazara kan melihat. Unzurna, pandanglah kami, perhatikanlah kami. Gitu. Hmm. Jadi ya, mirip-mirip lah dengan ra'ina. Peliharalah, bimbinglah kami. Unzurna juga bisa diartikan bimbinglah kami, perhatikan kami biar tidak sesat kan gitu. Hmm. Kalau unzurna itu nggak ada padanan dalam bahasa Ibraninya. Nggak aman dari plesetan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sukanya melesetkan. Ya, kalau kita lihat sejarah ke belakang di zaman Nabi Musa, pasca Nabi Musa, bukan pada zaman Nabi Musanya, ketika mereka dikutuk Allah tidak bisa keluar dari Sinai, Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat, kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun atau Joshua untuk masuk ke wilayah Palestina yang tepatnya di Jericho. Maka mereka itu diwajibkan Allah untuk melakukan dua hal ketika berhasil menaklukkan musuh di Jericho, yaitu yang pertama udkhulul baba sujjatan. Masuk pintu kota harus menggunakan harus sujud dalam arti merendahkan diri, tawaduk, Tunduk. ya, merendah hati, jangan sombong, mentang-mentang menang terus sombong, itu nggak boleh. Tapi apa yang mereka lakukan tetap sombong. Kemudian perintah yang kedua adalah waqulu, apa namanya, harus mengucapkan kata hittah. Hittah. Hittah itu semacam istighfar. Kalau dalam bahasa kita itu astagfirullahaladzim. Itu hittah. Hittah itu maksudnya adalah bersihkan kami dari dosa. Nah, ucapan yang kedua ini, yang keharusan atau kewajiban yang kedua ini pun mereka pelesetkan itu di zaman ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Hittah yang artinya itu mirip seperti istighfar, mereka tambahin nun menjadi hintah, hintah, hintah. Kalau hintah itu artinya gandum. Gandum itu buat roti. Karena mereka lama nggak makan roti karena ada di gurun pasir 40 tahun. Makanya mana dan salwa. Nah, jadi itulah kebiasaan itu terbawa di zaman Nabi. Kata-kata ro'ina kemudian dipelesetkan menjadi ru'ona. Artinya bodoh. Untuk umpatan itu bentuk umpatan dalam bahasa Ibrani. Sehingga Allah menyuruh mengganti redaksi itu menjadi unzurna. Hikmahnya apa untuk kita? Kenapa ini disebutkan disampaikan ke kita? Apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita petik adalah kita hindari menggunakan bahasa-bahasa yang bersayap gitu. Karena gampang dipelintir oleh orang yang tidak suka. Menggunakan bahasa yang tegas, lugas, tidak multi interpretasi gitu kan. Maka itu akan lebih selamat daripada menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diplesetkan. Oke, itu kira-kira latar ro'ina. Jadi kalau diartikan secara apa adanya nggak bisa. Jadi harus Cerita. background Konteksnya ya. konteksnya.
Jadi la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ketika bertemu Nabi dengan redaksi ra'ina, tapi waqulu, kalian katakanlah, gantilah ra'ina itu dengan ucapan unzurna. Perhati. Nah, sama Maha mendengar ya Allah itu maksudnya bisa cara bisa tahu maksudnya kan di pergaulan sehari-hari kali maha mendengar gitu loh Allah. Iya, sebenarnya Nabi juga tahu sebenarnya. Cuman kan Nabi kan kalau kesannya yang Yang kayaknya remeh-temeh, tapi kan pasti ada maknanya gitu ya. Sesuatu yang kita nggak kayak keseharian gitu ya, tapi ternyata ya itu tadi. Jadi lesson learn-nya buat kita juga kalau bicara ya lurus-lurus aja, nggak usah pakai bersayap-sayap gitu ya. Jujur Iya, lugas-lugasnya gitu ya. ya, seduka-sedukanya aja. Mm-mm. Jangan dikasih apa ya, jangan dikasih ruang untuk bisa ditafsirkan lain. Ya betul. Tidak menciptakan ruang untuk penafsiran yang lain. Jadi kalau misalkan potensi bersayap, dan segera dikasih catatan, segera dikasih penjelasan. Ini maksudnya begini, biar tidak ditafsirkan lain. Maksud bahasa Indonesia tuh menurut saya tuh agak itu kan Pak Ustadz agak apa tuh dangkal Banyak agak bahasa gitu. Bahasa Indonesia juga banyak bisa dipelintir-pelintir, makanya butuh penjelasan lebih lanjut. dangkal Bahasa jadi Indonesia kan semuanya bahasa pinjaman semua kan. iya dangkal gitu ya jadi Ya, makanya wahyu terakhir bukan dalam bahasa Indonesia. Dalam pakai bahasa Arab. Baik, wasma'u. Dan Lalu ini kan, ini baru perintah ini, fi'il amar. Perintah kepada sahabat, dengerin nih, kan gitu. Ada larangan seperti ini, dengarkan. Jangan kemudian dianggap remeh. Kayak gini nih, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. bagi orang kafir Nah, nah, yang pedih. mereka kan orang kafir, biarin orang kafir begitu. Tapi kalau bisa kita minimalisir, gitu kan. Walil kafirina Dan bagi orang kafir azabun alimun, azabun siksa kita ya alimun ya, yang pedih. Pedih itu apa sih? berat. Bukan, pedih itu menyakitkan. menyakitkan ya. Ya, seperti luka kena garam itu. Itu kan kayak gitu pedih. Jadi alim itu arti aslinya menyakitkan. Apa? Itu artinya menyakitkan. Oke, pertanyaannya. Alimun kenapa Rafa? Alimun kenapa rofa? Ini kafirina azabun Siksa yang pedih. Berarti alimun kenapa Rafa? karena azabnya juga rofa. Ya, karena menjadi naat atau sifat dari azabun. Ya. Sekarang giliran azabun. Kenapa azabun Rafa? Karena Kalau nanya alimun pasti karena ngikuti azabun kan? ya Nah, betul. azabunnya kenapa Rafa? Jadi tidak ada yang Kenapa ya? Kenapa rofa? Coba ini kalimatnya dimulai dari apa? walik likafir. Walil kafirina. Oke. Wah, ini jumlah fi'li atau ismiyah? Ini jumlah bagi orang kafir. Ini Ayo. gini. Oh oke, saya ngerti. Ini kayaknya gini. Ini azab ini adalah ismiyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Terus bagaimana? Iya. Pembagian jabatannya gimana? Azabun lil kafirin ini jadi kayak khobarnya deh. Iya, Apa? betul. Jadi kalau ada jumlah ismiyah diawali oleh jar majrur, Al majrur ya, yang maju apa mungkod ya, khobar muqaddam. ya, Kalau yang bisa didahulukan kan apa namanya, bila khobar itu dari syibul jumlah. ya si Syibul jumlah itu bisa jar majrur, bisa dzaraf.
Nah, jadi pertanyaannya saya ulang, azabun itu kenapa rofa? Karena dia sebagai mubtada. Khobar. Jangan berhenti. Khobar. Bukan. Azabun tadi apa? Sebagai Mubtada. kurang dikit istilahnya dipanjangin. Kalau mubtada itu kan artinya apa? Mubtada itu artinya apa? Secara bahasa mubtada itu artinya apa? Mubtada itu Yang ditaruh di depan. iya, Sekarang azabun itu di depan nggak? Enggak kan? iya, Jadi sebutannya apa? Mubtada muakhar. muakhir, ya, Muakhar. muakhir. Nah, Yang dilahirkan. yang diakhirkan. Jadi azabun itu adalah mubtada muakhar. Terus Iya. khobarnya mana? Terus apa? Khobarnya? Khobarnya itu lil kafirin. Khobar apa namanya? Khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam itu bisa muqaddam karena terdiri dari li dan kafirina. Li-nya tuh Ibu jumlah. ibu ya, jumlah. ibu jumlah, jar dan majrur. Jar dan majrur. Ya, sudah. Nah, kalau ada mubtada muakhar khobar muqaddam ini lebih fleksibel ngartikannya. Boleh khobarnya dulu, boleh mubtadanya dulu. Ini fleksibel. Jadi kalau apa adanya itu bisa, coba. Dan gampang juga. Bagi orang kafir Sama saya pedih. ada siksa yang pedih. Saya Atau pedih. dibalik lagi. Atau sisa yang pedih bagi orang yang kafir. Nah, sama aja. Jadi Iya, nggak terlalu signifikan pengaruh. ya. Jadi bebas saja itu fleksibel mau khobarnya duluan atau khobarnya mubtadanya didulukan nggak apa-apa. Tapi Iya. susunannya yang memang begini. Baik, cukup untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Mubtadanya kaidahnya baru 5 sama 6 dulu ya. Dimatangkan. Iya. Baru nanti kita akan nambah lagi. Iya, Nanti betul. 3 belum, 4 belum, dan berapa lagi itu. Sabar. Sebelum. Pelan, Pak. Ya. Kan doa. Allahumma nabil ra'ah ja'alna iman wa rahmah Allahumma zakirna minhum manasina wa'inna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika anta alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Norma. Terima kasih. Sampai